Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Tentunya Anda semuanya baik-baik saja ya. Jaga kesehatan selalu juga. Ya, karena memang pandemi masih Masih berlangsung jalan ya, ya. masih ada. Apalagi saat ini masih apa namanya? Omikron ya, Mm-mm. gelombang ketiga yang sedang naik-naiknya ini. Ya, jadi tetap di rumah saja Ya, ya, itu lebih aman pastinya, dan jangan khawatir ya kan. kita akan selalu menemani Anda di rumah ya. Iya, jadi tetap gabung di Bung ID Official Channel karena pastinya kalian nggak akan merasa kesepian, ya kan? Ya, betul. Iya, jadi kenapa sih ya kadang-kadang kita merasa sudah benar-benar jaga kesehatan, tapi kok bisa itu ya, masih bisa terkena gitu Kena ya. virus ya. Jadi ternyata seringkali itu kita lalai Lalai ya. ya, dalam tanda kutip. Jadi kadang-kadang kita merasa teman sendiri, teman sekantor, di keluarga sendiri. Ya, jadi kadang-kadang karena kita merasa aman di tempat komunitas kita itu, seringkali kita lupa untuk memakai masker, ya kan? Menjaga jarak seperti itu, ya kan? Betul. Dan juga imun yang kurang baik ya, itu yang memungkinkan Anda terkena virus karena imunnya lemah, ya kurang kuat, tidak kuat, sehingga dia tidak bisa menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik. Ya, jadi jangan lupa vaksin pastinya. Mhm. Terus tetap jaga kesehatan ya, makan yang sehat, bergizi, Ya, olahraga olahraga, yang berjemur, teratur, olahraga, ya. berjemur, kemudian juga istirahat yang cukup Istirahat ya. yang cukup. Dan jangan lupa protokol kesehatannya nih, ya kan? Tetap harus dipatuhi. Selalu memakai masker dimanapun kita berada. Ya, Jangan betul. lupa cuci Tangan. biar selalu Mungkin bersih. juga bisa sediain yang gampang dibawa kemana-mana, hand sanitizer yang kecil ya. Gitu. Disiplin mulai ditingkatkan lagi ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menjaga jarak ya. Betul. Jangan nempel-nempel terus kayak gitu. Ya, menjaga jarak itu penting. Kemudian juga mengurangi mobilitas ya kan, biar nggak capek, terus juga lebih hemat. Ya kan, di rumah saja itu sebenarnya menyenangkan kok ya, lebih hemat dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian juga menghindari kerumunan kan. Jadi memang kita harus bersabar dulu ya, karena memang pandeminya belum berakhir. Iya. Oke, sekarang kita mau bahas apa ya di Bung ID Official Channel ini untuk menemani hari-hari kalian biar selalu terasa ceria. Kita mau bicara apa sih hari ini? Hari ini tentang kesetiaan. Iya. Ya, kita bicara tentang setia. Setia ya. Mendengar kata setia itu, di hati itu terasa damai gitu, celes, hangat gitu ya. Setia itu apa sih sebenarnya? Setia itu tindakan yang memiliki komitmen di sepanjang kehidupannya kepada sesuatu ya, untuk terus selalu bersamanya atau mengikutinya gitu ya. Ya, kalau saya suka setia itu selalu dan selamanya. Ya, jadi selalu mencintai, selamanya mencintai. Tapi memang untuk menjadi setia itu mudah nggak ya? Perlu perjuangan dan juga kadang bahkan perlu pengorbanan dari diri kita juga. Iya, jadi ujian kesetiaan itu pastinya akan datang ya. Apakah kita benar-benar bisa membuktikan sejauh mana kita bisa setia ya. Jadi apa namanya, jangan mudah untuk ucap janji dulu gitu ya. Tapi memang janji bagus, itu penting di awal gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memenuhi janji kita itu. Ya, komitmennya tinggi, nilai komitmennya tinggi. Ya, karena memang nantinya badai itu pasti akan datang untuk menguji ya tadi sejauh mana kita bisa tetap setia ya.
Dan ketika bertahan di dalam badai, badai itu akan berlalu. Iya, ya, karena memang lebih mudah ya ketika semuanya baik-baik saja, ketika semuanya dalam keadaan normal, ketika semuanya dalam keadaan yang seperti yang kita harapkan, memang lebih mudah kita untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan selalu setia. Tapi ketika semuanya sedang bergolak, wow. Dengan kondisi yang mungkin tidak Anda bayangkan atau tidak Anda rencanakan, tiba-tiba muncul. Iya, jadi ketika segala sesuatunya sedang tidak menentu, ketika banyak tekanan datang, ketika badai besar menghantam, gitu, ketika tantangan menghadang, pokoknya apapun itu namanya, nah disitulah letaknya Ujian sejauh mana kesetiaan kita bisa dipertahankan atau dilanjutkan terus-menerus. Ya. Sekarang sebelum kita belajar tentang kesetiaan itu sendiri, kita akan bicara tentang, pernah dengar nggak kata kontrak dan perjanjian? Kontrak dan perjanjian. Kontrak rumah biasanya. Ya. Kontrak kerja biasanya ya. Kalau kontrak itu gimana sih kontrak? Ya, itu adalah sebuah kesepakatan antar pihak ya, satu atau dengan yang dua, atau sebuah kelompok dengan kelompok, yang dimana ketika mereka membuat sebuah kontrak itu disetujui bersama, dan apa kepentingan-kepentingan yang mereka akan dapatkan dari kontrak itu untuk keberlangsungan dari apa yang mereka buat, sebuah perjanjian atau kontrak tersebut. Ya, jadi agar terlaksana dengan baik ya. Ya, sih ya. Terus kontrak itu jangka waktunya gimana? Ya, kontrak ada beberapa jangka waktu ya memang ya, seperti kontrak rumah contohnya, kontrak kerja itu ada jangka waktu ya kalau kontrak seperti itu. Ya, jadi kontrak itu ada jangka waktunya nih tertentu nih ya, seperti itu. Tapi kalau perjanjian itu gimana ya? Perjanjian, apalagi perjanjiannya itu sepertinya untuk selamanya ya kalau janji ya. Jadi ikatan pernikahan kita itu apakah didasarkan pada kontrak atau didasarkan pada perjanjian? Kalau misalkan apalagi dengan hubungan suami dan istri itu kan harusnya bukan kontrak ya, harusnya perjanjian. Kalau kawin kontrak kan cuma sebentar ya, ada batas waktunya. Tapi kalau perjanjian ya seterusnya. Nah, jadi pernikahan kita itu adalah pernikahan yang didasarkan pada perjanjian ya. Terus kalau namanya perjanjian itu berarti gimana? Berapa pihak yang ikut? Antara kedua belah pihak ya, biasanya ada dua ya. Kalau kontrak itu, apakah itu sebuah perusahaan dengan orang yang bekerja, tapi kalau dalam pernikahan ya tentunya saja pada saat pernikahan antara suami dan istri ya, dua pasangan sejoli. Ya, jadi kalau namanya perjanjian itu ya antara suami dan istri, itu kita berjanji untuk mengikat perjanjian selamanya gitu ya. Jadi nggak cuma sehidup semati loh, nggak cuma sehidup semati ya kan. Betul. Tapi selamanya ya. Jadi ketika kita istilahnya sudah berjanji untuk selamanya, ya kita akan benar-benar menjaga nih janji kita itu. Iya. Jadi tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang mampu memisahkan cinta kita. Ya, dan itu dibutuhkan komitmen yang tinggi. Ya. Ini akan belajar juga buat mereka yang belajar bagaimana untuk menciptakan komitmen yang tinggi, bagaimana dia untuk mempertahankan komitmennya itu demi pasangan kebersamaan selamanya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menikah, sesibuk apapun kita, atau jadi jangan banyak alasan gitu ya, karena memang tidak ada apapun dan siapapun yang mampu menggantikan pasangan kita. Jadi pasangan kita itu harus diutamakan ya. Kalau sudah seperti itu, akan lebih mudah bagi kita untuk saling menjaga, saling setia, seperti itu ya kan.
Jadi kita akan bicara yang pertama adalah biar kita bisa saling setia, kita itu harus bisa saling mengasihi selalu. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa selalu saling mengasihi? Ya, kita harus mengerti mungkin kelemahan kita, mungkin mengerti kelemahan pasangan kita juga, sehingga kita memahami masing-masing di antara kedua belah pihak bisa paham gitu ya, mengenai kelemahannya mereka, bahwa setiap orang pasti punya kelemahan, tapi ketika kita memahami kelemahan orang lain, itu yang akan membantu kita. Iya, jadi mengerti ya. Mengerti. Kita harus saling mengerti ya. Ketika kita bisa saling mengerti, itu kita bisa lebih mengesampingkan ego kita, Ya. mengesampingkan hal yang nggak penting lah ya gitu ya, karena memang kita ngerti gitu ya. Jadi kalau misalnya suami pulang sedikit terlambat ya, jangan dijadikan masalah lah ya gitu ya. Atau mungkin karena kesibukannya dia kadang apa namanya, bukan karena nggak mau memperhatikan, bukan, tapi mungkin karena terlalu sibuk jadi kadang-kadang kurang perhatian ya, kita maklumi saja, lebih lebih mengerti lah seperti itu. Nah, ya bagaimana caranya biar kita bisa apa namanya, di tengah kesibukan kita tetap bisa saling memperhatikan dan lain sebagainya, ya kita buat ya momen-momen bersama di mana kita bisa selalu ada kebersamaan di antara kita ya. Jadi intinya ketika kita saling mengerti nggak akan uring-uringan ya kan. Iyalah, tentu suasananya damai kan, kan itu yang diharapkan kan ya. Jadi kedamaian, kebahagiaan itu kita sendiri yang pilih, kita sendiri yang ciptakan. Betul, semuanya ada di tangan kita. Iya, iya. Jadi tadi setelah saling mengerti, kemudian juga tadi saling memahami ya. Saling memahami. Jadi kadang-kadang kita merasa kurang dipahami oleh orang lain gitu ya. Ya, jangan terlalu baper lah ya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang memang karena banyak faktor orang kadang-kadang mungkin kurang memahami kita. Nah sekarang kita mulai dari diri kita sendiri aja ya kan. Iya, mulai dari diri kita sendiri. Jangan dulu melihat orang lain, biarkan itu apa namanya, masalah apapun yang mereka miliki, udahlah kita fokus pada diri kita sendiri, apa yang bikin kita bisa terbaik untuk kita lakukan, bukan hanya untuk pasangan kita ataupun mungkin untuk orang lain. Segala sesuatu yang baik yang mungkin kita bisa berikan. Iya, jadi kalau kita merasa kok orang nggak paham ya sama aku, ya kita mulai dari diri kita untuk mulai memahami orang lain. Ya. Ketika mungkin ya orang lain memahami dengan tidak sesuai dengan harapan kita atau mungkin tidak sesuai dengan penilaian kita. Iya, seperti itu ya. Ya jadi kadang-kadang kan ya ketika kita bad mood gitu kan, kita kadang-kadang juga merasa kok kurang dihargai gitu ya kan. Nah ketika kita merasa seperti itu, kita harus mulai hempaskan rasa-rasa seperti itu, buang jauh-jauh ya, karena itu nanti akan menggerogoti kita. Jadi ketika kita merasa kurang dihargai, kita mulai dari diri kita untuk mulai menghargai orang lain kan. Belajar menghargai orang lain. Ya, mulai dari diri kita ya. Karena setiap penghargaan yang kita berikan itu akan menambah ditambahkan ke diri kita gitu loh. Jadi berkelimpahan lah ya. Diri kita akan berkelimpahan, nggak akan pernah kekurangan ya kan. Ya. Jadi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, kita akan terpuruk ya. Jadi coba lihat keluar, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan itu justru akan semakin membuat kita bertambah dan berkelimpahan. Nah, jadi ketika kita mulai bisa tadi mengerti, memahami, dan menghargai orang lain, dan kalau sifat ini dimiliki oleh masing-masing pasangan, wow luar biasa. Iya, itu akan membantu kebersamaan lebih baik lagi ya di kehidupan, di sepanjang kehidupannya. Karena kasih itu sebenarnya seperti bunga. Kalau bunga itu perlu diapain ya? Perlu disiram ya, dipupuk ya, terus kemudian ada hama-hama ya harus dibuang, disemprot anti hama. Ya sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Kasih itu perlu disiram. Nah cara menyiram kasih itu gimana?
cara menyiram kasih. Ya, tentu saja kita mungkin bisa seperti yang mungkin kita sebelumnya bicarakan, kita mengungkapkan kasih kita. Ya, kita memberi sesuatu kepada orang yang kita kasihi. Ya, terus apa lagi? Ya, jadi kita lebih berusaha untuk membuat agar hubungan kita itu semakin harmonis, semakin serasi, nggak membosankan ya. Kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan berdua sebagai pasangan. Kemana gitu ya, nggak harus mahal pastinya kan. Hmm. Seperti itu. Jadi itu cara menyiram ya, menyiram kasih di antara kita, saling memperhatikan, seperti itu, saling mengungkapkan rasa sayang, seperti itu ya. Dan tentunya bagaimana hubungan kasih ini bisa lebih didekatkan lagi ya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan, menyiram. Nah, kalau memupuk gimana? Menyiram, memupuk itu Memupuk artinya kasih, ya Ci. biar bertambah ada sesuatu apa namanya yang mungkin kita dapatkan ya. Seperti seperti tanaman kan itu mendapatkan pupuk ataupun nutrisi ya istilahnya kalau di dalam vitamin seperti itu ya untuk pertumbuhan. Nah, begitu juga di sini mungkin pengetahuan-pengetahuan yang semacam seperti ini Anda bisa ikuti. Nah, ini ada merupakan pupuk juga buat Anda semuanya ya. Makanya sering terus stay tune di Bung Edi Official. Anda akan mendapatkan banyak pupuk di sini ya. Iya, pupuk itu kan menyehatkan ya kan, Ya. memberikan nutrisi ya kan. Nah, kasih juga seperti itu ya. Kasih dalam pernikahan kita harus diberi nutrisi ya, yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat. Jadi ya, Vitamin. yang nggak sehat udah nggak usah di itu ya kan. Nah, yang sehat-sehat itu apa ya? Kita selalu humor, kita selalu berusaha untuk bahagia, terlepas dari banyak masalah. Karena kalau masalah itu terlalu kita apa ya? Kita pedulikan gitu, itu justru nantinya akan menggerogoti diri kita ya. Jadi buatlah hidup itu lebih mudah gitulah istilahnya, ya kan? Ya, betul. Nah, itu sumber-sumber yang mungkin Anda dapatkan mengenai kebaikan ya terhadap pasangan Anda ataupun keluarga. Ya di sini banyak sekali di sini ya. Di Bung Edi Official ini ada banyak pupuk. Anda nanti bisa mendapatkan pupuk itu untuk nutrisi Anda, untuk vitamin Anda, bagaimana menjalin hubungan Anda dengan lebih baik lagi antara Ya, apa namanya pasangan Anda ya dengan antara pasangan suami Anda. dan istri ya. Nah, jadi tadi kita sudah bicara tentang bagaimana menyiram dan memupuk ya kasih kita agar terus dapat tumbuh dengan baik ya. Nah, kemudian bagaimana nih dengan hama-hama yang ada ya kan? Sebenarnya hama-hama yang ada itu bisa datang dari diri kita sendiri juga. Perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan kurang percaya, cemburu dan lain sebagainya itu hal-hal yang nantinya justru akan menggerogoti pernikahan kita ya. Jadi itu perlu dibuang jauh-jauh ya kan. Karena memang sebenarnya tantangan terbesar itu datangnya dari diri sendiri bukan dari orang lain. Pikirkanlah hal-hal yang positif sehingga itu yang akan menjadi anti hama itu tadi ya. Hal-hal yang positif itu akan membuang hal-hal yang negatif tadi. Iya, karena memang saling percaya itu yang penting ya kan. Jadi jangan biarkan perasaan-perasaan yang nggak penting ini, yang baper dan lain sebagainya ini menghancurkan hubungan kita ya kan. Karena kalau kita sudah baper ya, baper terus kemudian menjadi cemburu, itu efeknya bukan hanya ke pasangan ya, ke hubungan kita dengan orang lain juga jadi seperti itu kan, kita jadi berpikiran negatif ya kan. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah juga menyalahkan diri sendiri untuk ketidaknyamanan yang ada dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Itu saja itu yang penting untuk kita lakukan, ya kan? Gitu. Ya. Dan jikalau hama-hama itu nantinya sudah tidak ada dengan pikiran-pikiran positif Anda akan memiliki buah. Anda akan memiliki daun yang subur. Anda akan memiliki bunga gitu ya dari kehidupan pasangan Anda. Bunga-bunga apa, buah-buah apa gitu ya, ataupun daun-daun apa yang Anda miliki dalam hubungan Anda bersama pasangan Anda. Iya, ya jadi
setelah penyiraman, pemupukan, kemudian pembasmian hama ya. Ini jadi bicara soal tanaman. Nah, kasih kita makanya nanti bisa itu menghasilkan bunga, akan menghasilkan buah yang sebenarnya bukan hanya dinikmati oleh kita sebagai pasangan, tapi lebih juga dinikmati oleh banyak orang, ya kan? Seneng kan ya kalau melihat hubungan yang baik, yang harmonis seperti itu, ya kan? Jadi contoh bagi orang lain juga, orang lain punya motivasi, orang lain terinspirasi oleh Anda, ya. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Kemudian kita bicara kembali tadi balik tentang bagaimana kesetiaan tadi ya, jadi membina kasih. Kemudian hal yang kedua adalah penyatuan nih. Nah ini yang gak mudah ini, menyatukan antara suami dan istri. Nah ketika kita menikah itu sebenarnya kita memang sudah disatukan, penggabungan ya. Penggabungan ya. Jadi suami akan mengatakan bahwa istri itu adalah tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Romantis banget. Ini maksudnya apa nih? Tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Kalau zaman dulu manusia dibentuk, dia adalah tulang rusuk saya, gitu kan? Ya, jadi daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya, itu berarti memang bukan orang lain lagi, gitu ya. Dalam satu tubuh ya, satu kesatuan ya. Ya, jadi penggabungan itu memang penting ya antara suami dan istri. Bukan hanya menggabungkan tubuh, tapi lebih daripada itu menggabungkan hati kita, sifat-sifat positif kita, ya, harapan kita, tujuan kita, hidup kita, kasih kita, keluarga kita, masa depan kita, dan segala sesuatu menjadi satu. Ya, itu penting sekali dan itu memang perlu kita rawat. Makanya ya tadi yang saya bilang, istilahnya ibaratnya tanaman ya. Kalau kita ingin memetik buahnya nanti suatu saat ya kita perlu perawatan juga. Begitu juga dengan hubungan pernikahan kita ya. Ada hal yang harus kita lakukan. Jadi memang perlu disatukan ya. Tadi penyatuan total ya antara suami dan istri sebagai satu kesatuan. Ya, bukan lagi dua, melainkan satu ya. Jangan seperti minyak dan air, tidak pernah bersatu. Ya, jadi ketika kita bersatu itu nantinya akan jadi utuh. Wah, enak kan ya kalau utuh. Membentuk sesuatu yang punya nilai. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita menyatukan dan ketika itu menjadi sesuatu yang utuh, itu akan menjadi ikatan yang kudus, ikatan yang nggak bisa terpisahkan, saling terjalin. Pokoknya luar biasa ya kan, seperti itu. Ya, jadi satu keutuhan yang utuh itu yang akan membawa Anda kemana perginya. Ya. Seperti apa ini nantinya, gitu ya. Oke. Nah, untuk nantinya terjalin keutuhan itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki kelemah lembutan. Apa sih itu lemah lembut? Lemah lembut itu panjang sabar, tidak iri hati. Iya, jadi sebagai pasangan kita harus selalu berusaha untuk berbicara yang lemah lembut ya. Walaupun mungkin bawaannya kalau kita bicara keras gitu ya, atau mungkin karena kita ceplas-ceplos dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengubah itu menjadi lebih lemah lembut ya kan. Karena apa? Karena biasanya gini, misalnya ketika kita sama-sama lelah pulang kerja, ketika kita sama-sama capek dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, atau mungkin banyaknya tekanan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tidak membiasakan diri kita untuk lemah lembut dalam berbicara, itu bisa memancing emosi, benar? Iya, dan itu rasanya nyaman gitu ya, rasanya damai ya, kayak tidak ada ya. Kalau kita lihatlah, kalau kita dengarkan orang yang keras dan sepertinya kok ini temperamen seperti itu, kita merasanya nggak nyaman ya. Tapi
Tapi dengan kena lembah lembut gitu ya, rasanya kok kayak kayak di surga gitu, damai apa ya, perasaan kita ya. Ya, jadi mari kita berusaha untuk dapat lebih melembutkan hati kita gitu ya. Karena memang semuanya itu dimulai dari hasrat, dari hati kita. Dari pikiran kita juga ya. Jadi kalau kita sudah menghasratkan, kita ingin menjadi lebih lemah lembut, itu biasanya nanti akan terpancar dalam perkataan dan perbuatan kita. Iya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memiliki hasrat hati yang baik. Ya. Berhasratnya yang baik semuanya. Ya. Karena itu nantinya biasanya akan berjalan dengan sendirinya, akan terbentuk dengan sendirinya, ya. Dan menjadi terbiasa. Ya. Jadi sebenarnya kebiasaan itu nantinya akan menjadi, kalau sudah jadi terbiasa itu akan menjadi sifat kita. Kalau sudah menjadi sifat kita, itu nantinya akan menjadi watak kita. Kalau sudah menjadi watak kita, itu akan menjadi karakter kita, ya kan? Yeah. Jadi jangan, bukan hal yang benar kalau orang mengatakan udah karakternya seperti itu, udah bawaan orok gitu ya, bisa seperti itu, nggak bisa diubah ya. Sebetulnya bukan bawaan orok ya, semua orok kan maksudnya mereka punya hati yang murni semuanya ya. Iya, tapi itu karena memang sepanjang kehidupannya dia mungkin ada kontaminasi dari temannya lah, dari siapa lah gitu ya. Jadi banyak hal memang yang akan berpengaruh dalam pembentukan karakter kita, tapi yang penting itu sebenarnya yang pengaruh paling besar itu ya dari diri kita sendiri ya. Kalau kita mau mengubahnya itu bisa, sangat bisa ya. Jadi kita bisa, karena kita tahu ya diri kita sendiri itu kadang bisa apa ya, ada kayak apa, deteksi. Jadi ketika kita merasakan agak emosi atau apa, itu kita nggak nyaman sebenarnya. Detak jantungnya akan berubah. Iya, jadi ketika kita merasakan deteksi itu gitu, merasa nggak nyaman, ya udah hentikan. Jangan lakukan hal-hal yang negatif ya. Kalau kita merasa itu nggak nyaman, jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan itu nantinya akan keterusan. Ya hal yang nggak penting akan keluar semua. Dan itu bukan hanya merugikan banyak orang, juga merugikan diri sendiri. Orang kan jadi dalam tanda kutip jadi mulai menilai kita rendah. Ya kan, seperti itu. Nilai kita jadi rendah, nilai Anda jadi rendah nanti ya. Tinggikan diri Anda dengan, bukan maksudnya meninggikan diri Anda dengan sesuatu hal yang berlebihan, tetapi dengan kelemah lembutan Anda tadi ya, dengan sifat-sifat yang baik, pikiran yang positif, itu yang akan meningkatkan diri Anda. Ya, jadi banyak lagi yang lainnya nanti kita pelajari ya. Kelemah lembutan itu penting untuk dimiliki ya sebagai pasangan. Jadi kalau kita terbiasa untuk menyampaikan segala hal dengan lemah lembut, lebih nyaman ya. Termasuk ketika kita punya masalah yang besar sekalipun. Ya, karena itu pasti bisa diselesaikan dengan kelembutan hati, dengan kepala dingin. Bukan dikasih es batu, bukan ya kan. Saya pikir biar dingin kasih es batu ya, atau berendam di air. Ya, karena kalau kita lagi panas gitu ya, biasanya itu nggak akan menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi memang tubuhnya memang panas, otaknya yang sini juga panas juga nih, telinga pada merah gitu. Ya, jadi kalau saya biasanya walaupun nggak mudah gitu ya, biasanya kalau lagi pas apa gitu, terus coba tersenyum gitu ya, coba senyum, karena sebenarnya senyum ya pertama walaupun dipaksakan, senyum yang dipaksakan itu nantinya akan mengarah ke senyum yang sebenarnya, jadi ketawa aja gitu kan ya, jadi lucu gitu kan ya kan. Lihat wajah Anda kalau lagi ngambek gitu, gimana wajahnya, aneh kan. Dan itu nggak bahagia gitu kan ya. Jadi makanya senyum terus, santai, hadapi semuanya dengan bahagia lah gitu ya. Jadi itu yang akan memancarkan diri Anda juga kepada orang lain nantinya ya. Bagaimana orang lain melihat Anda gitu ya. Seperti apa? Ini lagi bete nih, lagi bad mood. Ini lagi ceria nih. Tentu saja kan suasananya kan lebih enak yang ceria gitu ya. Penuh senyum.
Ya, oke. Jadi tadi kita belajar tentang kelemah lembutan. Kemudian tadi sudah kita belajar saling menghormati ya. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung itu penting ya kan. Karena memang sebagai pasangan kita tadi ya selalu harus diingat bahwa kita itu bukan lagi dua melainkan satu. Jadi saling mendukung itu penting. Betul, saling mendukung, saling menjaga, saling menghargai, saling memperhatikan. Ya, karena kalau bukan pasangan kita, siapa lagi gitu ya yang akan mendukungnya gitu ya Betul. kan. Jadi berikan dukungan terbaik ya kepada pasangan kita. Selalu jadi orang pertama yang memberikan ucapan bahagia saat dia berhasil meraih prestasi dan hal lainnya yang membanggakan, yang membahagiakan, dan selalu jadi orang pertama yang memeluk dia, memberikan penghiburan dan dukungan bahwa kita akan selalu bersama dia apapun yang terjadi di tengah keterpurukan sekalipun dan apapun badainya ya. Ya, karena banyak macam badai di bumi ini ya. Setiap orang pasti akan mengalami masa-masa yang paling sulit dalam kehidupannya. Nah, ketika kita sudah menjadi pasangan, kita harus sama-sama itu melewati itu semuanya. Ya, bersama-sama akan menjadi lebih kuat. Ya, ketika sumber dari kedua belah pihak itu apalagi sedang dibicarakan ya, kesepakatan di situ untuk melakukan keputusan, itu akan menjadi lebih baik buat mereka berdua. Karena dari sumbernya mereka berdua gitu kan ya. Ya. Dan kemudian juga tadi sudah ya kita bicara banyak tentang saling mendukung. Kemudian yang paling penting sebenarnya paling penting karena ini adalah sebenarnya hama yang paling besar dalam suatu hubungan pernikahan itu adalah ego. Ya, itu salah satu hama. Ya, jadi jangan mementingkan diri ya kalau sudah menikah. Jadi sebenarnya tujuan menikah itu kita belajar untuk mementingkan kepentingan bersama. Ya, jadi buang jauh-jauh tuh ego kita gitu ya. Karena kita kalau sudah dikuasai ego itu wah susah. Ya. Ya, jadi ketika kita sudah menikah itu benar-benar harus untuk kepentingan bersama. Jangan lagi ada ego-ego yang nggak penting gitu lah ya, seperti itu ya kan gitu ya, mengorbankan diri untuk orang lain. Dan sebenarnya itu bukan pengorbanan lagi sih ya, kalau itu sudah jadi gaya hidup. Kalau saya bilang gaya hidup ya, kalau kita sudah istilahnya untuk orang lain, kita nggak akan terbebani lagi. Kita akan merasa bahagia kalau orang lain bahagia, apalagi pasangan ya. Itu nggak akan disebut bilang beban buat Anda nantinya. Itu akan menjadi sebuah tugas Anda atau mungkin menjadi sebuah kewajiban Anda. Dan ketika Anda melakukan itu pun Anda akan merasa senang ketika Anda melakukan. Ya, bukan sebuah pengorbanan. Ya, bukan sebuah pengorbanan lagi, tapi kebahagiaan ketika Anda melakukan itu. Ya, jadi jadikan selalu mementingkan kepentingan bersama, itu gaya hidup kita. Itu luar biasa kalau kita bisa lakukan itu ya kan. Udah nggak lagi mikir untuk diri sendiri ya kan. Oke. Kemudian kita jadi harus tahu bahwa penting bagi kita untuk memiliki tenggang rasa yang tinggi ya dengan pasangan kita. Toleransi, ngerti gitu ya kan. Ngerti, toleransi, saling memahami. Kalau lagi capek ya jangan dipaksain, misalnya seperti itu. Apalagi? Apalagi ya? Toleransi, kalau lapar ya kita suapin. Ya maksudnya kita sediain atau apapun lah itu ya gitu. Seperti itu. Kalau capek dipijitin. Oh ini tugasmu bukan tugas saya gitu kan, kadang-kadang seperti itu ya, tapi enggak seperti itu ya. Seharusnya ada kebersamaan untuk saling memperhatikan, saling membantu, fleksibel aja ya. Jadi kalau misalnya kelihatan agak capek-capek ya langsung aja, nggak usah disuruh ya kan. Iya betul. Pijit. Karena memang apa ya namanya ya, ketika kita sudah saling mengerti ya sebagai pasangan itu mah refleks aja ya kan. Itu kan menjadi kebiasaan. Udah langsung ya, udah jadi gaya hidup itu tadi ya kan. Jadi ketika Anda melihat
oh ini kelihatannya istrinya capek nih, atau mungkin oh ini kelihatannya suaminya capek pijitin gitu ya. Ya. Oh ini kok kelihatannya dia sibuk nih suaminya, tapi kok ini udah jam makan siang nih, gitu ya, disiapin. Atau Jadi bahkan disuapin ya, ya, jadi bukan yang hal-hal dibersihin. semacam itu bisa bisa kita lakukan ya untuk lebih meningkatkan rasa tenggang rasa, toleransi seperti itu tadi ya. Kemudian juga penting bagi setiap dari kita untuk dapat lebih peka. Nah, ini juga, ini kadang-kadang juga Aneh. kepekaan ini perlu diasah terus panjang kehidupan pernikahan kita. Peka Ya, nggak sih? harus. Harus peka dong ya, tahu nih ya kebutuhan istri kayak gimana, kebutuhan suami kayak gimana, harus peka kan. Yang ini tanggal berapa? Ya jadi 17 Agustus ya. Nggak peka banget sih gitu kan. jadi harus lebih peka ya, dan kepekaan itu perlu diasah, itu perlu latihan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita peka sama pasangan kita ya kan, kedipan mata, Eh, senyumnya, apa yang dilakukan semua sebenarnya kelihatan, bisa dibaca. nggak perlu harus dibicarain ya, langsung aja gitu ya. Otomatis. Ya lebih peka ya kan, lebih peka. Kemudian tadi ya, kepekaan itu juga termasuk tadi tentang kebutuhannya ya. Butuh apa sih? Butuh kasih sayang, butuh apa lagi? Butuh uang buat belanja. Selamat belanja, apa lagi, butuh apa lagi? Banyak ya kebutuhannya kan. Ya, jadi kita harus lebih peka antara dan memahami ya kebutuhan, terus keinginannya apa sih sebenarnya. Ya. Kalau Anda bingung ya tanya aja langsung gitu kan. Iya. Ya, kadang-kadang juga jangan terlalu berharap banyak pada kepekaan pasangan ya. Iya, Jadi terus terang lebih enak. betul. Biar biar ngerti, jangan sampai nunggu juga sih. Ya, jadi terus terang aja gitu ya kan. Apa itu akan lebih nyaman gitu ya. Ya, tapi emang terus terangnya tadi nggak usah harus mukanya serius gitu, enggak ya kan. Kami bercanda atau apa gitu ya. Oke. Kemudian dalam suatu pernikahan itu kan kita sudah bicara ya, jangan ada yang dominan. Kenapa sih kalau jangan ada yang dominan? Karena yang kalau yang satu dominan, yang satunya nggak dominan, ya kasihan juga yang nggak gitu kan ya. Jadi nggak boleh ada perilaku yang mendominasi ya, harus sama lah istilahnya seperti itu. Belajar menjadi sama. Kemudian tetap harus saling menghormati tadi ya, Tetap, jangan melakukan hal yang nggak senonoh, waduh tetap gitu saling ya. menghargai. Tetap saling menghargai. Kemudian juga apa namanya, tetap harus semuanya dalam koridor yang tepat gitu ya, harus saling saling terkendali dan lain sebagainya ya, karena memang ini hubungan yang manis antara suami dan istri yang akan kita jaga, bukan hanya sampai kematian memisahkan kita loh. Sampai Selama-lamanya ya. Eternity. Sepanjang kehidupan kita dan sepanjang kekekalan. Kemudian kita kan tahu ya bahwa kita penting untuk menjaga kesucian sebelum pernikahan kita. Tapi sebenarnya setelah kita menikah pun kita perlu terus menjaga kesucian cinta kita itu dalam kesetiaan. Membungkusnya dalam kesetiaan ya. Karena ketika kita setia itu adalah jalan kebahagiaan menuju pernikahan kita. Jalan ke arah kepuasan, mendatangkan kedamaian dalam hati dan kedamaian dalam rumah tangga kita. Ya. Siapa yang nggak suka damai ya? Ya kan? Dalam rumah tangga. Ya, jadi berusahalah untuk menjadi saling setia. Ya, nggak hanya satu pihak loh. Namanya saling, jadi harus dua belah pihak. Ya, antara suami dan istri harus saling setia. Itu yang penting untuk kita lakukan. Nah, kemudian, kenapa sih kesetiaan itu sangat penting? Itu kan untuk membantu kita ya, hubungan kita ya. Kesetiaan itu merupakan sebuah alat juga
ataupun modal untuk hubungan pernikahan agar merasakan kedamaian di sepanjang kehidupannya, agar merasakan menikmati hubungannya dengan baik, hidupnya langgeng lah gitulah ya. Dan itu nanti akan mencerminkan sebuah hubungan ataupun pasangan untuk orang lain juga ya. Maksudnya di sini adalah teladan. Iya. Dan memang ketika kita setia, itu berarti kita benar-benar mengenal pasangan kita. Ya, nggak ada apapun atau siapapun yang mampu untuk menggoyahkan kepercayaan kita pada pasangan kita, karena sebenarnya kitalah yang paling tahu siapa pasangan kita, benar nggak? Ya, kitalah yang paling tahu kelemahan pasangan kita, kitalah yang paling tahu kelebihan pasangan kita. Ya, kalau orang lain kan nanti kan hanya menerka-menerka, hanya meraba-raba bagaimana kelemahan, bagaimana kelebihannya pasangan kita. Ya, jadi ketika kita bisa benar-benar mengenal pasangan kita, benar-benar tahu kan tadi sudah disatukan ya kan, karena namanya sudah bersatu ya berarti kita benar-benar tahu ya, mengenal pasangan kita seperti kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Nah, ada nggak yang nggak tahu dirinya sendiri? Yang nggak tahu dirinya sendiri, nggak bisa kenal dirinya sendiri. Ya, jadi itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk dapat lebih membina hubungan dalam pernikahan kita. Betul ya. Ya, karena memang kesetiaan itu penting ya. Jadi ketika kita sudah menikah, kita harus berusaha untuk benar-benar belajar banyak hal. Ya. Banyak yang harus dipelajari dalam pernikahan di sepanjang waktu sih sebetulnya. Iya, ya kan, memang. Jadi kehidupan pernikahan itu adalah pembelajaran seumur hidup kita. Makanya nggak boleh saling menyalahkan. Saling curiga. Ya, karena kita kan semua baru belajar menjadi suami yang baik, baru belajar menjadi istri yang baik. Bahkan pembelajaran itu ya terus menerus sebetulnya ya di sepanjang kehidupan. Namanya belajar kadang-kadang berbuat salah. Kadang-kadang apa yang udah dipelajari lupa lagi. Iya, makanya tadi saling mengerti, saling memahami itu penting sekali, ya kan? Karena memang itu tadi tempat kita belajar banyak hal dalam keluarga kita, ya kan? Nah, karena kita masih saling belajar tadi, makanya kita harus saling mendukung ya, bukan dengan koreksi yang tajam. Ya, jadi dalam pernikahan ya, dalam membina sebuah keluarga itu adalah sekolah kehidupan. Ya, betul. Dan itu masa pembelajaran. Ya, tempat kita belajar banyak hal. Ya, namanya belajar berarti gimana? Yang namanya belajar ya ada prakteknya juga. Ya. Ada prakteknya. Terus namanya belajar juga bisa bikin kesalahan ya sih? Ya, namanya juga belajar kan nggak sempurna ya. Masih perlu latihan gitu ya, diasah. Ya. Ada banyak yang bisa, kadang-kadang kita suka jatuh bangun seperti itu ya. Ya makanya karena memang kita masih tarafnya belajar, ya istilahnya belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi pasangan yang baik, ya kan? Jadi masih dalam taraf belajar, sehingga kita perlu saling memahami ya, bukan terlalu mengkritisi dengan koreksi yang tajam. Betul. Nah, ya hati-hati dengan apa tadi? Kritis ya. Boleh Anda memberitahukan misalkan ada sesuatu yang kurang, tetapi dengan kasih. Iya. Ya, dengan dengan lembut gitu ya, tidak dengan keras. Iya. Tidak dengan ketajaman ya. Dengan ketajaman. Karena tadi kita belajar tentang bagaimana kelembutan ya. Kalau kita menyampaikan segala sesuatunya dengan lembut, itu enak ya. Bukan bukan lagi dengan semangat untuk
menjatuhkan, ya kan? Apalagi semangat untuk menyakiti. Wah, jangan sampai. Untuk ini namanya untuk memperbaiki. Iya. Mungkin Anda bisa memulai dengan membuat sebuah pembahasan misalkan ya. Oh, ini sebetulnya makanannya enak nih. Apa namanya? Apalagi kalau ditambah saus misalkan seperti itu. Ya, jadi hal semacam itu bisa memupuk kasih di antara kita ya. Jadi jangan sampai sikap kritis kita itu justru nantinya membuat tersinggung pasangan kita, ya kan? Jadi kita harus menghindari untuk mengkritik dan lain sebagainya seperti itu, ya kan? Ya, betul. Ya. Itu untuk menciptakan suasana Anda apa namanya? Kondusif ya hubungan Anda ya. Ya, kemudian balik lagi tadi Kak, kalau kita sudah hubungannya udah nyaman ya, sekarang kita akan belajar bagaimana hubungan keluar ya, karena kesetiaan ini kan menyangkut juga hubungan keluarnya juga ya, bukan hanya hubungan di dalam ya. Jadi setia tadi kita udah belajar bersama bahwa itu nggak hanya satu pihak kan. Jadi harus dua pihak antara suami dan istri ya, ketika kita benar-benar mengikrarkan janji kesetiaan ini. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan di luar, orang di luar. Jadi kan istilahnya kan kita nggak hidup sendiri ya, walaupun namanya orang kalau udah jatuh cinta itu sepertinya dunia milik kita berdua, yang lain ngekos atau ngontrak gitu ya. Tapi kan kita hidup dengan orang lain ya kan. Iya, kita hidup bersama dengan apa masyarakat, ya, teman, keluarga, gitu ya. Seperti itu. Jadi sikap saling menghargai itu tadi penting ya. Kemudian juga apa namanya, apalagi kalau kita orang pekerja ya, pekerja di luar rumah lah istilahnya, kita akan bergaul dengan banyak orang, teman-teman, ya kan? Dengan banyak sifat yang masing-masing orang itu berbeda juga. Ya. Ya, jadi makanya kita perlu untuk saling mengerti tadi ya. Kalau kita cemburuan nih, resikonya apa nih kalau cemburuan? Ya, mungkin tidak percaya ya satu sama lain ya, resikonya nanti seperti itu. Ya, dan itu apa? Berisiko banget. Rumah tangganya jadi sedikit ada garis retakan yang nantinya mungkin itu bisa melebar. Retakan itu ya. Ya, jadi kita harus percaya nih sama pasangan kita ya. Nggak usah pakai cemburu-cemburuan lah. Iyalah. Ya. Kemudian yang diberi kepercayaan juga harus gimana? Yang diberi kepercayaan juga harus setia tadi. Jadi saling percaya, saling setia itu luar biasa ya. Jadi kita harus berhati-hati nih untuk menjaga perasaan pasangan kita ya. Nah, sahabat semuanya, kalau kita ingin lebih harmonis ya dalam pernikahan kita, tadi selain saling setia ya, kita juga harus berusaha untuk tidak cemburuan. Tidak cemburuan, biar kita saling percaya dan nanti bakalan ada retak sedikit demi sedikit malah nanti tambah lebar. Ya, biasanya kalau mulai cemburu kan apa ya? Cinta itu buta, tapi cemburu itu juga buta katanya. Ya betul. Kalau buta itu berarti apa? Nggak lihat. Nggak bisa lihat. Iya, makanya nggak usah lah cemburu-cemburuan. Logikanya jadi nggak ada nanti. Jadinya nanti berujung hal-hal yang nggak bagus, yang negatif ya kan. Ya. Makanya harus berpikiran positif aja terus sama pasangan kita. Nah, kalau kita sudah saling percaya, yang dikasih kepercayaan juga harusnya gimana? Yang kasih kepercayaan harusnya juga respon dengan baik. Ya, nah, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita inginkan atau yang kita inginkan. Makanya kalau kita gaul sama orang lain di luar pasangan kita, ya harusnya protokol kesehatan diterapkan. Maksudnya gimana protokol kesehatan diterapkan? Jaga jarak. Wah. Ya, jadi tetap harus jaga jarak ya kan. Kan bukan pasangannya ya kan. Betul, itu kan ya. Jadi harus dapat menjaga atau memelihara batas-batas baik itu emosi maupun fisik yang pantas antara mereka dengan
rekan kerja mereka dan lawan jenis. Ya dimanapun. Dimanapun. Jadi jangan centil-centil lah gitu. Jangan image apa itu? Jaim. Jaga image ya. Jangan terlalu centil-centil, jangan terlalu sok-sokan, sok akrab gitu ya, seperti itu maksudnya. Cari perhatian. Caper sama orang lainnya, bukan pasangannya, bukan apa-apa gitu ya, karena memang itu sangat-sangat beresiko nih. Kayak main api ya. Iya, kalau main api gimana sih? Main api, kalau anak-anak sih main api nggak tahu bakar apa. Main kembang api. Kembang api. Atau tiup lilin. Atau apa ya? Ya takutnya itu kebakaran, istilahnya gitulah ya kalau kita main api. Jadi memang harus berhati-hati ya. Jadi istilahnya semua yang terbaik ya, kecentilan kita, kegantengan kita, keromantisan kita hanya untuk pasangan kita ya. Jangan kasih ruang sedikit pun untuk setan. Ya, jadi karena ketika kita memberikan sedikit saja ruang gitu ya akan diambil kesempatan itu. Ya, sahabat semua, jadi istilahnya jangan bikin masalah. Kayak benang kusut. Ya, jadi kalau kita sudah mulai mencari-cari caper sama yang lain selain pasangan kita, itu sangat-sangat beresiko. Nantinya jadi benang kusut. Kalau benang kusut dibiarkan, nantinya jadi bola kusut. Ya. Bola kusut kan jadi bola gelinding kemana-mana. Ya, jadi nantinya ya gitulah ya, semuanya itu dimulai dari yang kecil, yang sederhana. Yang sederhana ya. Nah kalau yang negatif juga sama, jadi hal yang kecil, yang sederhana nantinya jadi hal yang besar gitu ya. Makanya jangan main api itu tadi, biar nggak kebakaran. Kalau udah kebakaran gimana? Hangus. Kalau udah hangus hancur deh ya. Dan kita nggak mau kan pastinya hubungan pernikahan kita yang manis hancur karena hal-hal sepele yang tadinya diawali dari itu tadi, centil-centil yang nggak penting itu tadi. Centil-centil. Gumaset kalau cowok mah ya, bahasa Sunda itu. Ya kan. Tapi perlu nggak sih sebenarnya kita suka ngecek handphone pasangan? Ngecek handphone pasangan? Ya selama berdua sih nggak apa-apa ya. Ya kadang-kadang kan gitu ya, awal pertengkaran itu justru ketika kita iseng nih ya, kepo ngecek handphone gitu ya, ternyata ada WA dari si itu atau siapapun gitu ya, cemburu mulai ada, dan akhirnya ya jadilah hal-hal yang nggak penting jadi masalah besar. Ada satu kisah cerita ya mengenai Tante Lisa. Mungkin ini bisa jadi contoh. Iya, jadi kadang-kadang seperti itu ya gitu ya. Anak-anak kadang-kadang kan justru lebih lebih cerdas gitu ya. Jadi kenapa sih mama nggak ngecek WA ayah gitu? Emang siapa itu Tante Lisa? Ya kita jadi seperti itu ya kan ya. Jadi memang kan ibunya suruh anaknya untuk belajar ya, ada kisah seperti itu. Ya, jadi memang penting bagi setiap dari kita untuk istilahnya saling percaya tadi, balik lagi ya, kemudian juga menjaga kepercayaan. Jadi kita harus tadi ya menjaga jarak ya, membatasi, memberikan batas-batas baik secara emosi maupun fisik dengan orang lain yang bukan pasangan kita. Kemudian juga jauhkan materi-materi yang tidak sehat ya, seperti pornografi dan lain sebagainya, kan udah marak ya sekarang ya. Betul. Karena hal semacam itu, apapun dan siapapun gitu ya, jangan pernah menjadi penghalang hubungan kita sebagai pasangan suami istri, ya kan? Ya. Karena itu merusak. Menjadi kita tidak fokus juga nanti ya. Iya. Kemudian juga hal lagi yang nggak bagus itu adalah ketika kita mulai
melirik-lirik ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi kalau udah menikah sebagai pasangan berdua selalu itu harus selalu bersama kemanapun, lempeng seiring sejalan. Kalau ada kamu pasti ada aku. Kalau ada aku pasti ada kamu. Iya, seperti itu. Jadi setialah, kita harus berusaha untuk menjadi setia dalam perjanjian pernikahan kita. Kan sebelum menikah kan, sewaktu menikah kita buat perjanjian. Ya. Jadi siapa sih itu yang buat janji antara berdua itu, ya itu mereka dari hubungan berdua mereka, ya penuhilah janji itu. Karena kalau janji itu terpenuhi, itu juga akan memberikan kedamaian, enak, nyaman hidupnya bersama-sama. Ya, jadi kita harus masing-masing pegang janjinya, ya, setia pada perjanjian yang kita buat. Baik dalam pikiran. Dimulai dari pikiran dulu. Ya. Jadi jangan berpikir yang macam-macam. Istriku satu-satunya yang ada dalam hidupku. Begitu pula sebaliknya. Suamiku satu-satunya yang ada dalam hidupku. Jadi dimulai dari pikiran kita, ya. Kalau pikiran kita sudah fokus, ya, pasangan kita adalah yang terbaik untuk sekarang dan selama-lamanya, ya kita akan selalu setia. Apalagi kalau sudah punya anak nanti, ya. Kemudian dalam perkataan, ya, dalam perkataan ketika kita setia, ya kita nggak akan aneh-aneh, gitu, nggak akan mancing-mancing kecemburuan, nggak akan mancing-mancing yang hal-hal yang nggak penting, gitu. Karena itu retakan-retakan yang berbahaya. Jadi kalau kita sebagai pasangan, ya benar-benar nikmati hidup kita, ya, berdua untuk selamanya, nggak ada yang lain, ya. Oke. Together forever. Ya, jadi dari pikiran, perkataan itu pastinya nanti langsung imbasnya ke perbuatan. Ya. Itu jadi otomatis, ya kan? Kalau kita selalu berpikiran yang baik, kalau kita selalu berpikiran yang bersih, perkataan kita biasanya juga akan seperti itu, dan perbuatan kita juga akan ke bawah juga. Cerminan dari apa yang kita pikirkan. Betul. Ya. Jadi kayak tadi harus kita hindari tuh, ya, tontonan dan materi-materi yang nggak sehat seperti pornografi, itu benar-benar harus kita buang jauh-jauh, ya, jangan sampai, ya. Lalu apa yang terjadi ketika misalkan teman menunjukkan sesuatu hal-hal semacam seperti itu? Ya, Anda harus langsung berbalik. Harus menghindari, ya. Langsung berbalik. Jangan sampai sentuh hal-hal yang semacam itu. Kemudian lirik-melirik, fantasi-fantasi yang tidak sehat itu akan merusak karakter seseorang dan menyerang landasan utama pernikahan yang bahagia. Ya, jadi itu nanti akan menodai ikatan pernikahan yang suci kalau kita mulai menonton, mendengar, dan terlibat, bahkan jangan sampai, gitu, ya, hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi kesatuan dan saling percaya dalam pernikahan itu akan dapat rusak, ya, kalau kita mulai itu tadi hal-hal yang kurang baik itu menjadi konsumsi kita. Jadi jangan sampai, ya. Oke. Kemudian di sini kita juga belajar bahwa ketika kita sudah menikah, ya, tadi suami kita adalah satu-satunya dalam hidup kita, istri kita adalah satu-satunya dalam hidup kita, sehingga kita akan menghindari untuk mulai melirik yang lain, ya. Jangan sampai kita melirik lawan jenis kita. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang nyerempet bahaya, menggoda, kecentilan, seperti itu, yang kelihatannya ya cuma iseng, ya, kadang-kadang kan gitu, ya, dari iseng saja colak-colak, gitu, ya, itu bahaya banget, ya. Itu akan mudah menuntun pada hubungan yang lebih serius dan akibatnya mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga kita, ya. Tetap prokes, iya, protokol kesetiaan. Jaga jarak, ya. Jarak. Iya, jadi selalu tanyakan kepada diri sendiri, ya, kalau aku kayak gini itu suamiku suka nggak sih, istriku suka nggak sih, nyaman nggak sih kalau aku mulai nggak jelas, ya, kecentilan, atau tadi, ya, mungkin mulai caprian, atau apalagi curhat-curhatan seperti itu dengan orang lain, ya. Karena kita udah belajar kan di Bung Edi Official tayangan sebelumnya bahwa
suami kita, istri kita itu adalah sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Jadi bukan yang lain lagi. Ya, jika ada orang yang seperti itu, tolong arahkan mereka ke pasangannya gitu ya. Atau mungkin kalau memang keduanya membutuhkan konsultasi ya, arahkan ke konsultan untuk membantu mereka ya. Iya. Konsultan keluarga ya. Contohnya seperti kami juga bisa bantu nanti kalau misalkan ada yang mungkin bisa kami bantu mengenai masalah hubungan Anda ya. Iya, jadi Pasangan Anda juga. jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan. Jadi hal yang bisa menuntun kita ke arah yang negatif itu harus kita buang, harus Jauh-jauh. kita benar-benar singkirkan ya. Jangan ada di antara kita. Ya, karena kejahatan tidak terjadi karena adanya niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Ya. Bener nggak itu? Betul. Benar juga. Ya makanya ya, kadang-kadang udah nggak punya niat nih ya, tapi tapi kesempatan ada, waduh gitu, jadi tergoda kan. Jangan sampai membuat kesempatan itu tadi. Ya, jadi penting bagi setiap dari kita untuk benar-benar membuat pernikahan kita itu bahagia ya, dengan menghindari hal-hal yang nggak penting-penting ini tadi ya. Jangan biarkan apapun atau siapapun menjadi bagian yang akan membuat pernikahan kita kacau balau. Iya, seperti itu ya. Jadi sahabat semuanya, sebagai pasangan suami dan istri, kita itu harus selalu mengusahakan agar hubungan kita itu dilandasi dengan kasih yang murni. Ya, betul. Ya. Kalau kasih kan tadi kita udah belajar banyak ya. Sekarang kita belajar murni. Murni itu apa sih sayang? Murni itu murni hatinya, ya, murni pikirannya, sikapnya yang murni. Kasihnya juga, apalagi kasihnya itu lebih murni. Ya, murni itu sabar. Artinya asli, nggak tercampur, ya kan? Benar-benar. Ya, biasanya kalau yang murni-murni itu bagus sekali dan sulit dicari dan mahal harganya. Ya kan? Asli ya. Anak asli. Ya. Kasihnya ya kasih yang asli, kasih yang benar-benar, kasih yang tidak disusupi apa-apa gitu lah ya. Iya. Karena kadang-kadang kan trennya sekarang itu biasanya ada yang nggak apa-apa dicampurin semburat-semburat apa gitu ya biar menarik gitu ya. Jangan ya kan. Nah, kalau namanya kasih itu benar-benar harus yang murni gitu ya, yang bersih, yang nggak tercampur oleh apapun ya, yang suci gitu ya. Yang tulus. Iya, yang kita buat sedemikian rupa agar itu benar-benar kasih murni kita antara suami dan istri ya. Oke. Jadi kasih yang dalam pernikahan itu adalah kasih yang tadi kita udah belajar yang harusnya utuh ya, dan menyeluruh. Nggak cuma utuh tapi menyeluruh. Komplit kan? Komplit. Nah, kasih yang seperti ini bukan seperti yang dunia selalu katakan ya, yang biasanya salah untuk mengartikan kasih ini hanya sebagai daya tarik fisik ya kan, kalau dunia gitu. Atau yang pertama dilihat apa? Pasti fisik. Kan? Tapi kalau kasih yang murni itu gimana? Kasih yang murni itu nggak bisa lihat apa-apa ya, tapi tetap yang timbul dari dirinya ya kasih yang benar sungguh-sungguh gitu. Karena kalau hanya didasarkan pada daya tarik fisik itu nanti beresiko kebosanan, benar nggak? Ya, kasih karena daya tarik fisik. Iya, bisa bosan. Kan kita waktu ketemu dulu pertama kali masih muda ya, 18 tahun yang lalu, pastinya beda kan ya. Sekarang mungkin sudah mulai ada uban. Mulai ada sedikit keriput. Terus mulai apa ya? Pastinya banyak perubahan lah ya, karena usia kita yang semakin menua. Ini segini nih, nanti apalagi semakin berjalan, bertambahnya usia pernikahan kita semakin tua ya, seperti itu ya. Dan itu memang kehidupan seperti itu.
Ya. Nah, kalau kasih kita nggak murni, hanya didasarkan pada daya tarik fisik saja, maka kalau udah nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi, jadinya apa? Iya, jadi nggak suka dong nantinya ya. Bahaya tuh ya, jadinya Ah ya, bosan. jadi kasihnya itu cuma sebentar, Ya, jadi kalau tidak berlanjut. kasih yang murni, jadi benar-benar gitu ya, kita mengasihi pasangan kita selamanya dan apapun yang terjadi, termasuk ketika uh, ekonomi menjadi semakin nggak stabil nih, benar nggak? Ya kan? Kan memang kehidupan seperti itu. Ketika pertama kali menikah, nih kita baru dari nol merangkak di usia-usia seperti kita sekarang ini mungkin mulai naik ya, nanti akan naik pada puncaknya. Terus lama kelamaan semakin usia kita semakin bertambah, itu ekonomi juga biasanya akan semakin menurun juga. Akan berkurang seperti itu. Nah, kalau kasih hanya didasarkan pada daya tarik fisik dan daya tarik materi saja, resikonya apa? Yaitu kalau itu sudah tidak berlaku dan tidak tersedia, ya nggak ada kasihnya lagi nanti. Iya, itu bahaya banget Bahaya, ya. Bahaya sekali dalam hubungan pernikahan kita ya. Seperti peribahasa habis manis, sepah dibuang. Kalau saya habis manis, dimanis-manisin lagi. Habis manis, manisnya berlanjut. Iya, jadi seperti itu ya sahabat ya. Jadi kita belajar tentang pentingnya kasih yang murni yang dimiliki oleh pasangan, sehingga itu nanti nggak akan lekang oleh waktu, ya kan? Itu harus ditanam dalam pribadi Anda masing-masing ya. Iya. Di kedua belah pihak. Bukan hanya dari suaminya saja atau dari istrinya saja, tapi keduanya harus ditanam kasih yang murni itu. Jadi jangan sampai hanya pada daya tarik fisik maupun materi saja. Jadi kerekanan ini harus didasarkan pada cita-cita luhur ya, untuk menjaga hubungan pernikahan kita agar kita dapat menyingkirkan ego kita untuk mengedepankan kebersamaan kita, untuk mau berkorban satu sama lain. Ya. Kemudian kita juga akan belajar bahwa karena kasih ini utuh, karena kasih ini menyeluruh, kasih ini tidak akan pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, di tengah banyaknya tekanan dan badai yang menghadang dalam kehidupan kita. Pertanyaan ini, mungkin dari diri Anda semua ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih yang murni itu? Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kasih yang murni itu dalam pernikahan, kita akan bicara lagi. Jadi tetap ikuti Bung Edi Official Channel ya, jangan kemana-mana ya kan, karena pastinya setiap hari, setiap saat kami akan selalu menemani sahabat semuanya. Ya, jadi kasih yang murni ini akan tetap hidup dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri di tengah-tengah penyakit dan kesedihan. Kemudian juga tetap bertahan di tengah-tengah kemakmuran dan kemiskinan. Akan tetap bertahan di tengah-tengah prestasi dan kekecewaan, dan kasih kita ini akan tetap utuh, menyeluruh, murni untuk sekarang, selamanya, dan sepanjang kekekalan. Wow, keren. Ya, jadi memang di kehidupan ini ada black and white, hitam dan putih. Jadi selama hitam dan putih, kasih yang murni itu kalau ditanamkan tidak ada pengaruh apapun. Anda akan tetap jalan terus. Anda akan memperoleh banyak hasil dari kasih murni Anda yang Anda miliki itu. Anda nikmati dengan baik. Ya, berdua. Iya. Sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Bung Edi Official Channel, dan kita sudah belajar banyak ya bagaimana kita belajar untuk saling setia, dan nantikan tayangan berikutnya bagaimana kita bisa memiliki kasih yang murni dalam ikatan pernikahan kita. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih.